Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramli Hidayat dengan NIM 2331407011111. Saya berada di kelas P4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan akses kontrol serta bagaimana cara mengimplementasikan bagaimana itu autentikasi dan akses kontrol. Di sini apa sih? Di sini ada penjelasan yang dimana apa itu autentikasi dan akses kontrol, fungsi dari autentikasi dan akses kontrol, metode autentikasi dan akses kontrol, cara mitigasi dari metode yang dipilih. Oke, apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi atau pembuktian identitas pengguna atau entitas lain, seperti perangkat sistem atau layanan yang sebelumnya diberikan akses ke sistem data atau sumber daya tertentu. Proses ini memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang saja yang dapat mengakses informasi atau melakukan tindakan sensitif. Di sini contohnya adalah bagaimana kita memasukkan data, kata sandi atau kata sandi, sidik jari ataupun PIN yang di ATM. Itu adalah proses autentikasi. Contohnya. Lanjut, di sini ada apa itu akses kontrol? Akses kontrol adalah sistem keamanan yang dapat mengatur siapa saja yang dapat mengakses data, aplikasi, dan sumber daya tertentu. Akses kontrol ini dapat diterapkan untuk sumber daya fisik seperti ruangan atau gedung maupun logis seperti data atau jaringan komputer. Nah, di sini contohnya itu dari akses kontrol itu adalah di sini ada kartu untuk masuk ke ruangan yang dimana kita harus ada kartu akses untuk bisa mengakses ruangan. Lanjut, di sini ada bagaimana fungsi autentikasi, yaitu mencegah akses yang tidak sah, yang dimana di sini fungsinya itu ketika ada orang yang ingin masuk atau ke data kita, di sana autentikasi dapat mencegah akses dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke data kita dan menjaga keamanan data, lalu mencegah penipuan dan penyalahgunaan perangkat. Yang dimana di sini sangat berdampak karena ketika data kita disalahgunakan, kita dapat rugi atau kalau misalkan perusahaan itu istilahnya ya mungkin bangkrut karena penyalahgunaan orang lain tersebut. Lalu ada mengenai kepatuhan dan regulasi. Lalu ada fungsi akses kontrol yang dimana ini adalah untuk melindungi data yang dimana melindungi data dari orang-orang yang tidak berkepentingan, karena orang-orang yang tidak kepentingan ini ketika dapat mengakses data maka datanya dapat bocor atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkewajiban atau bertanggung jawab. Lalu ada mencegah kriminalitas yang dimana di sini akses kontrol ini dengan akses kontrol ini tidak dapat orang tidak dapat dengan enaknya mungkin masuk atau keluar sesuka hati ke ruang-ruangan yang mungkin ditujukan dengan sistem keamanan. Lalu meminimalkan risiko keamanan dari akses tidak sah ke sistem fisik dan logis. Oke, lanjut. Di sini ada metode autentikasi. Yang pertama adalah single factor autentikasi yang dimana di sini hanya menggunakan satu faktor verifikasi saja seperti username dan password. Di sini ada username dan password ini biasanya terdapat di website-website seperti login atau register. Yang kedua ada two-factor autentikasi. Di sini adalah menggunakan dua faktor verifikasi seperti username dan password serta kode OTP atau verifikasi biometrik. Oke, yang dimana di sini kita bisa ketahui bahwa two-factor autentikasi ini dapat dilihat di aplikasi mungkin contohnya Dana. Ketika kita sudah mengisi password dengan benar, maka terkadang di Dana itu ada autentikasi untuk menginput sidik jari atau biometrik, bahkan kita harus menginput juga face recognition atau face ID. Lalu ada multifaktor autentikasi yang dimana di sini dua-duanya itu dipakai, yang dimana verifikasinya username,
password, kode OTP, verifikasi biometrik, bahkan Face ID pun juga dipakai. Di sini mungkin multifaktor autentikasi ini sangat-sangat aman karena di sini dengan autentikasi yang sangat banyak, maka pihak yang tidak berkewajiban itu pasti bakal kesulitan untuk membobol autentikasi MFA ini. Oke, lanjut. Yaitu ada metode akses kontrol yang di mana di sini ada model kontrol akses wajib yang di mana di sini adalah MAC yang di mana hak akses ini ditentukan oleh administrator yang di mana di sini administrator membagikan sistemnya ke user yang di mana user ini tidak dapat ke data maupun ke sistemnya langsung karena di sini yang hanya berwenang itu administratornya saja. Lalu ada RBAC atau kontrol akses berbasis peran, ya di mana hak akses ini diberikan sesuai peran atau jabatan sistem. Oke, di sini ada role, di sini ada sistem admin yang di mana ada 3 roles, yang di mana di sini ada akses yang dapat ada akses yang dapat ada akses yang dapat diakses oleh masing-masing role. Yang dimana di sini ada beneficial owner yang dimana dapat mengakses workspace settings, account analyst, dan move money. Lalu ada role yang dimana ada akuntan, yang dimana di sini aksesnya itu hanya workspace settings, account analytics, dan move money. Yang dimana di sini akuntan ini tidak bisa mengakses fitur atau fungsi dari workspace setting ini karena yang hanya bisa mengakses ini adalah the beneficial owner. Lalu ada bookkeeper yang dimana di sini dia cuma nanya attack reserve aja. Lalu di sini ada kontrol akses discretioner atau DAC, yaitu pemberian akses diberikan oleh pemilik resource. Mungkin di sini contohnya adalah Google Sheet ini, yang dimana di sini pemilik resource itu dapat ketika dia mengirim link, ketika ada yang mengaksesnya dia bisa mengedit atau hanya melihat saja tergantung pemilik resource-nya itu tergantung pemilik resource-nya memberikan hak akses kepada orang lain. Lalu ada akses kontrol berdasarkan kebijakan. Oke, lanjut. Mungkin di sini saya ada implementasi. Di sini saya ada implementasi yang pertama adalah implementasi dari autentikasi. Di sini saya ada website. Saya akan log out dulu. Di sini ada autentikasi di mana di sini ada proses di mana login yang dimana kita harus mengisi username dan password. Ketika username dan passwordnya benar, maka kita akan dilanjutkan ke halaman admin. Yang dimana ketika password, username dan password salah, maka di sini akan ada menampilkan salah, yang artinya di sini autentikasinya gagal atau tidak dapat mengakses ke halaman selanjutnya. Mungkin itu adalah proses autentikasi. Oke, sebelumnya di sini bagaimana cara memitigasi agar autentikasi dan akses kontrol ini tidak dapat diketahui orang lain. Yang pertama itu kita harus menyimpan sendiri atau tidak memberitahukan tentang bagaimana password atau username kita terhadap orang lain. Lalu
dengan kita tidak memberitahukan juga bagaimana akses kontrol yang diberikan oleh atasan atau sistem kepada orang lain juga. Mungkin itu adalah hal untuk memitigasi hilangnya autentikasi dan akses kontrol kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.